Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dan melengkapi pemahaman kita terkait dengan aplikasi POP dan bagaimana cara kerja sehingga kita dimudahkan dalam pencarian artikel yang banyak dan dengan waktu yang singkat. Nah, kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita sudah menginstal aplikasi POP. Nah, teman-teman bisa memunculkan di desktop ya, atau apa namanya, tidak dimunculkan juga it's okay. Yang jelas adalah aplikasi tersebut bisa diinstal dengan baik dan sudah selesai diinstal. Nah, ketika kenapa kalau mau buka itu harus diinstal, it's okay. Jadi mungkin ada beberapa aplikasi yang seperti itu gitu ya cara kerjanya, tapi dia juga tidak akan menghilangkan hasil dari pencarian. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi POP. Nanti kita akan mencari artikel-artikel yang relevan untuk kita kaji, baik itu sebagai bahan untuk systematic literature review, penulisan artikel dengan mengkaji berbagai hasil dari publikasi artikel ilmiah, atau kebutuhan teman-teman semua untuk melengkapi kajian teori di bab 2, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa database yang bisa kita gunakan untuk pencarian artikel. Ada Crossref, Google Scholar Profile, PubMed, terus OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, dan Web of Science gitu ya. Nah, yang apa namanya, nanti teman-teman bisa menggunakan kombinasi di antara database yang ada atau hanya salah satu database yang ada seperti itu. Nah, sebelum kita mencari artikel, eh, kan biasanya dia itu minta APK, APK, susah banget ya. Sebentar, saya ada pena yang bisa. APK itu apa? Ya sejenis kunci atau key yang bisa kita gunakan untuk mencari berbagai artikel yang ada. Nah, ini karena saya ini ya, karena saya sudah pernah menggunakan POP dan ini juga short terms-nya sudah saya hilangkan untuk kepentingan teman-teman supaya tidak bingung gitu ya. Saya sudah punya APIK. Nah, jika teman-teman belum punya bagaimana caranya? Oke, teman-teman silahkan untuk ke eh, address bar ya, boleh menggunakan Mozilla, boleh menggunakan Chrome. Selanjutnya kita ketik scopus.com. Scopus.com ini ya. Nah, oke, selanjutnya bagaimana? Jika teman-teman sudah memiliki akun, boleh sign in. Tapi jika belum, silakan teman-teman untuk sign out terlebih dahulu atau create account di sini untuk membuat akun di Scopus. Apakah boleh pakai Gmail? Boleh. Ini saya contohkan untuk sign in ya. Saya ada dua akun. Akun yang pertama adalah akun saya Gmail. Ini ya, Gmail walaupun ini ada apa namanya instansi saya. Dan akun yang kedua adalah akun dari instansi saya bekerja. Nah, saya akan coba contohkan untuk menggunakan akun Gmail. Kita klik saja, karena saya sudah pernah buat dan saya punya akunnya, jadi ini saya tinggal masuk. Teman-teman nanti silakan untuk create account terlebih dahulu dan selanjutnya masuk gitu ya. Eh ini sudah masuk. Nah, bagaimana sih tampilan create account? Nanti teman-teman bisa melengkapi nih dengan cara kalau misalnya belum ada, nah ini tinggal apa membuat email, terus nanti klik continue, misalnya. Nah, terus given name, nama gitu ya, family name, password. Nah, terus nanti
Jadi di checklist aja ini stay sign atau enggak gitu ya. Terus klik register dan itu sangat mudah sekali. Gitu ya. Ini adalah cara create account. Oke, selanjutnya setelah punya akun, nah sign in di sebelah kanannya create account, di sign in. Oke ya, kita sign in dengan akun yang sudah kita registrasikan di scopus.com. Setelah itu, setelah sign in, nah ini adalah tampilan sign in ya. Setelah sign in bagaimana? Di paling bawah, nah ini ada Scopus API, Scopus API. Nanti teman-teman bisa klik di sini Scopus API, kita klik gitu ya. Selanjutnya kita tunggu sebentar supaya, nah ini tampilannya untuk API. Kalau kita klik My APK, ada nggak ya? Coba kita klik. Oh, belum ada. Jadi caranya bagaimana? Setelah tampilan yang tadi, itu bisa ada dua ya. Bisa I want an APK atau lewat My APK. Nah, ini boleh lewat sini, boleh lewat sini. Karena kalau diklik salah satu di sini, itu tampilannya sama. Ini ya, kita coba yang atas kita klik. Nah, ini tampilannya untuk mendaftarkan APKs gitu ya. API. Terus kunci API. Nah, kalau ini kita klik I want an APK, ini juga akan sama tampilannya seperti ini. Setelah seperti ini bagaimana? Setelah seperti ini, silakan teman-teman untuk klik create APK. Ada di sebelah kanan sejajar dengan registered APKs gitu ya. Diklik saja. Nah, setelah diklik nanti akan muncul apa namanya yang harus diisi. Nah, kita isi saja misalnya ini ya, Fitri Nur Mahmuda karena namanya pakai nama boleh atau pakai yang lain boleh silahkan ya. URL karena saya tidak punya website maka saya tidak gunakan URL. Tapi kalau teman-teman pengurus jurnal gitu ya, itu boleh menggunakan jurnal sebagai editor loh ya, bukan sebagai reviewer atau bukan sebagai penulis. Nah, sebagai editor nanti bisa dimasukkan di sini. Setelah ini kita scroll ke bawah, terus kita acknowledgement and acceptance, kita klik di agree. I agree with the API service agreement. Nah, selanjutnya juga kita klik langsung di agree-agree saja ya, teman-teman, karena memang ini sebagai apa namanya syarat untuk lanjut. Kalau enggak, dia tidak akan aktif gitu ya, tombolnya itu tidak akan aktif. Oke, selanjutnya klik submit. Nah, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, oke. Nah, ini apinya. Ini apinya. Mana apinya? Bukan api itu ya. Ini adalah kuncinya gitu ya, key-nya yang bisa digunakan untuk teman-teman semua masuk ke dalam aplikasi POP. Jadi di mana gitu ya, karena di sini saya sudah ada, sudah saya kopikan gitu ya, sudah punya di akun Scopus saya yang menggunakan email institusi gitu ya, sehingga tidak kelihatan. Tapi nanti ini adalah penting bagi teman-teman yang baru install, biasanya dimintai APK-nya, API. Nah, ini nanti tinggal di blok, terus di copy gitu ya. Selanjutnya nanti ketika muncul pemberitahuan untuk minta APK-nya baru dimasukkan dan diklik OK gitu ya. Itu nanti akan memudahkan teman-teman semua dalam mencari artikel atau publikasi artikel. Gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya bagaimana cara kita search atau mencari artikel, nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, gitu ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan salam semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.